Wuling beneran lagi ngamuk dan kayaknya nggak mau kasih nafas buat kompetitornya di Indonesia. Karena secara mengejutkan, mereka resmi meluncurkan Wuling Sixion, SUV 7-seater yang nggak cuma gagah secara desain, tapi punya angka performa yang bikin dahi mengernyit. Range kombinasi tembus 1000 km lebih lewat teknologi PHEV-nya. Ini jelas jadi pukulan telak buat Mitsubishi yang lagi terlena dengan Destinator. Karena Wuling mainnya sadis dengan masuk ke segmen SUV keluarga, namun tetap mempertahankan resep andalan mereka, yaitu harga yang lebih bersahabat di kantong dibanding rival Jepangnya. Dengan klaim efisiensi yang luar biasa plus fitur-fitur yang biasanya cuma ada di mobil mewah, kita jadi bertanya-tanya, apakah ini saatnya Mitsubishi, Toyota, apalagi Honda benar-benar panik melihat gempuran spek teknis yang setinggi langit tapi dengan bandrol yang tetap membumi. Yuk kita bedah secara santai tapi tetap presisi tiap jengkal dari penantang baru yang siap mengacak-acak pasar SUV tanah air ini. Halo semua, selamat datang kembali di channel O-Blitz. Di depan kami ini ada mobil yang bikin brand Jepang ketar-ketir. Kalau kalian pikir mobil mewah dengan fitur melimpah itu harus seharga rumah di BSD, mending kalian hapus pikiran itu sekarang. Karena mobil ini datang buat ngerusak harga pasar. Oke, kita mulai dari mukanya. Wuling Xion ini punya bahasa desain yang clean banget. Nggak banyak tarikan garis yang dipaksain, tapi auranya kelihatan modern dan mahal. Bumper depannya punya lekukan yang aerodinamis. Khusus varian PHEV yang kita pegang ini, ada sedikit kisi-kisi udara yang desainnya rapi, nggak kelihatan tacky atau berlebihan. Nah, ini yang asik. Lampu utamanya sudah full LED dengan DRL yang memanjang tipis. Pas malam hari, light signature-nya ini bikin mobil kelihatan lebar dan punya karakter kuat ala mobil-mobil Eropa masa kini. Geser ke samping, siluet bodinya ini tipikal SUV perkotaan yang sleek. Garis atapnya agak melandai di belakang, ngasih kesan dinamis tapi tetap nggak mengorbankan ruang kepala buat penumpang baris ketiga. Ada cladding hitam di bagian bawah yang ngasih penegasan kalau ini adalah SUV tangguh. Proporsi kacanya juga pas, nggak bikin mobil kelihatan bantet dari samping. Kakinya pakai velg 18 inci dengan desain dual tone yang cakep. Modelnya palang rapat yang aerodinamis, pas banget buat ngejar efisiensi tanpa harus terlihat cupu di jalanan. Ke bagian buritan, bumper belakangnya didesain agak tinggi dengan aksen diffuser di bawahnya. Kelihatan solid dan padat, gak agak kesan kopong di area ini. Lampu belakangnya juga juara, pakai desain connected taillight yang menyatu dari kiri ke kanan. Kalau ngerem, nyalanya itu presisi banget, gak bocor-bocor cahayanya. Sekarang kita masuk ke kabin. Begitu duduk, kalian bakal disapa dashboard yang desainnya minimalis tapi sophisticated. Material soft touch-nya ada di tempat-tempat yang sering kita pegang, jadi nggak kerasa murah. Bintang utamanya jelas layar head unit 12,8 inci yang berdiri tegak di tengah. Responsnya cepat, menunya user-friendly, dan sudah bisa connect ke smartphone tanpa ribet. Di depan driver, ada layar TFT 8,8 inci yang jernih banget. Semua informasi dari tekanan ban sampai sisa baterai terpampang nyata. Desain grafisnya pun enak dilihat, nggak bikin pusing. Fitur kenyamanannya nggak main-main. Ada panoramic sunroof yang ukurannya gede banget, bikin kabin berasa makin luas dan airy. Cocok banget buat pamer ke saudara pas lebaran. Bicara keselamatan, Wuling nggak pelit. Sistem pengereman sudah ABS, EBD, dan ada brake assist. Belum lagi fitur stabilitas yang bikin kita pede pas lagi manuver di jalanan basah. Airbags-nya juga lengkap, ditambah struktur bodi yang solid. Setidaknya kita merasa lebih tenang kalau bawa keluarga jalan jauh pakai mobil ini. Yang spesial adalah Magic Battery-nya. Sistem manajemen suhunya pintar, jadi buat jangka panjang, kesehatan baterainya lebih terjamin dibanding kompetitor sekelasnya. Buat yang varian PHEV, transisi antara mesin bensin dan motor listriknya halus banget.
Kalian nggak bakal ngerasa jet lag pas mesin bensinnya tiba-tiba nyala buat ngebantu akselerasi. Soal irit, nggak usah ditanya. Dengan bantuan sistem hybrid yang efisien, kalian bisa jarang-jarang mampir ke SPBU. Angka konsumsi BBM-nya bisa bikin dompet kalian bernafas lega. Harganya ini yang paling gila. Di angka 300-an sampai 400-an jutaan kecil, Anda dapat SUV 7-seater yang teknologinya sebanding dengan mobil harga 600-an jutaan dari brand lain. Value for money-nya benar-benar rusak. Wuling kayak lagi mau bilang ke semua orang, ngapain bayar mahal kalau yang canggih bisa dapat harga segini? So, apakah Wuling Axion ini adalah mimpi buruk buat para pemain lama dan kado manis buat konsumen Indonesia? Kalau kalian masih ragu, mending buruan test drive sebelum antreannya makin panjang, atau kalian bakal nyesel seumur hidup karena ngelewatin mobil segila ini.